Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami mahasiswa PPL dari SMA Negeri 5 Tegal mempresentasikan hasil panduan observasi profiling peserta didik. Berikut anggota kelompok kami: Atika Anggela Putri, Dodi Rianto, Husni Yatim Wahidah, Intan Permatasari, Rizka Nazifa, Wilujeng Octavian Ningrum. Tujuan profiling peserta didik: pendidik mengetahui gambaran peserta didik di dalam kelas. Profiling peserta didik dapat dilakukan dengan mengobservasi karakteristik peserta didik. 14 aspek observasi peserta didik: perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan psikososial, perkembangan moral, motivasi belajar, bahasa, etnik, kultural, status sosial, minat dan bakat, kemampuan awal, gaya belajar, motorik. Untuk perkembangan fisiologis pada peserta didik ditandai dengan proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan organ tubuh. Indikator: peserta didik dapat menggunakan alat tulis dengan benar sesuai dengan fungsinya. Peserta didik mampu menulis dengan rapi. Peserta didik sudah dapat menerapkan kedisiplinan untuk diri sendiri dengan menjaga kebersihan kuku dan rambut. Peserta didik memakai seragam dengan rapi dan lengkap sesuai dengan aturan sekolah. Peserta didik memiliki kemampuan pendengaran dan penglihatan yang baik. Berikutnya adalah perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki oleh peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Untuk indikator observasi pada aspek perkembangan kognitif antara lain, yang pertama, peserta didik berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik berani tampil atau presentasi di depan kelas. Yang ketiga, peserta didik mampu berpikir kritis. Yang keempat, peserta didik mampu mengingat sesuatu dan menghafalnya dengan baik. Yang kelima, peserta didik aktif mengemukakan pendapatnya bersama teman kelompoknya. Yang keenam, peserta didik mampu mengembangkan ide dan kreativitasnya. Berikutnya adalah perkembangan emosi. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajarnya. Untuk indikator observasi pada aspek perkembangan emosi antara lain, yang pertama, peserta didik berani mengakui dan meminta maaf ketika berbuat salah. Yang kedua, peserta didik menunjukkan wajah yang ramah dan bersahabat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengendalikan emosi dan tidak mudah marah-marah. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan rasa empatinya terhadap sesuatu atau seseorang. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan sikap bangga. Dan yang keenam, peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan tenang dan kondusif. Perkembangan psikososial. Proses berkembangnya kemampuan anak untuk menyesuaikan diri terhadap dunia sosial yang lebih luas. Perkembangan psikososial seorang siswa yang baik dan terarah akan berdampak terhadap hasil pembelajaran. Indikatornya sendiri, diantaranya peserta didik tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan merugikan orang lain selama pembelajaran. Peserta didik membantu teman yang membutuhkan. Peserta didik menunjukkan perhatian terhadap lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan kelas. Peserta didik mampu memberikan apresiasi positif kepada teman sebaya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu berteman dan bergaul dengan teman sebaya tanpa pilih-pilih. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral itu sendiri merupakan hal-hal yang mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Pengertian ini menurut Harlock. Indikatornya sendiri diantaranya peserta didik menjaga tutur kata, tidak berkata kasar dan kotor. Peserta didik mampu menerapkan sikap 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun.
Peserta didik mampu membedakan sesuatu yang benar dan salah. Peserta didik mampu menghormati orang yang lebih tua. Peserta didik mampu menaati peraturan yang ada di sekolah. Motivasi belajar. Motivasi belajar membuat peserta didik memiliki dorongan dalam diri atau intrinsik maupun dari luar diri peserta didik atau ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Indikator, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, peserta didik secara sukarela mengajukan diri untuk mengerjakan tugas di papan tulis, peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, dan peserta didik dapat melakukan eksplorasi pengetahuan dengan berbagai media. Perkembangan bahasa tidak hanya dinilai dari kemampuan membaca atau menulis saja, tetapi juga mencakup kemampuan berkomunikasi serta memahami dan mengekspresikan perasaan. Indikator, peserta didik mampu mengucapkan kata sederhana, peserta didik mampu mengemukakan pendapat dalam diskusi dengan bahasa yang jelas, peserta didik mampu membaca dengan lancar, dan peserta didik mampu memahami makna pembicaraan orang lain. Menurut Ashmore 2001, kata etnis pada dasarnya merupakan kategori sosial atau identifikasi sosial. Artinya, etnis adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakan dengan kelompok masyarakat lain. Indikatornya, peserta didik mampu menghargai perbedaan etnik yang ada di kelas, dan peserta didik mampu bekerja sama dengan teman yang memiliki etnik berbeda. Kultur. Arti kultur di KBBI adalah kebudayaan. Dalam hal ini berhubungan dengan latar belakang kebudayaan yang dibawa oleh peserta didik dari latar belakang kebudayaannya masing-masing. Indikatornya adalah peserta didik mampu menyadari adanya keragaman kultur di kelas, peserta didik mampu bekerja sama dengan teman yang memiliki kultur yang berbeda. Status sosial. Sukanto menjelaskan bahwa status sosial yaitu tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya berhubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Indikatornya adalah peserta didik tidak membeda-bedakan teman yang berbeda status sosial dengannya. Peserta didik tidak mengejek teman yang berbeda status sosial dengan temannya. Peserta didik mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman status sosial. Minat belajar. Minat belajar adalah dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. Indikatornya adalah peserta didik bersemangat mengikuti pembelajaran, peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran, peserta didik dapat menyalurkan minat yang dimiliki. Kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum peserta didik akan mempelajari kemampuan baru. Indikator. Peserta didik mampu merespon dan menjawab pertanyaan pemantik dari guru dengan benar. Peserta didik dapat mengerjakan pretest yang diberikan oleh guru. Gaya belajar. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Memahami gaya belajar adalah cara yang konsisten bagi siswa untuk memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah dengan rangsangan dan informasi. Indikator dari gaya belajar. Yang pertama, peserta didik mampu menyadari dan mengetahui gaya belajar yang dimilikinya. Kedua, peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Poin terakhir adalah motorik. Motorik adalah segala sesuatu berupa gerakan. Dalam hal ini dapat kita simpulkan motorik adalah proses kemampuan gerak seorang anak. Dalam sebuah gerakan biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Indikator dari motorik yang pertama adalah peserta didik memiliki keterampilan gerak seperti berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua, peserta didik terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan baik, yaitu dalam bentuk melempar, menulis, dan menggambar. Sekian presentasi dari kelompok SMA Negeri 5 Kota Tegal.
Terima kasih.